Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan dimanapun rekan-rekan berada selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi informasi seputar program studi ilmu hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, yang mana nanti akan dibahas beberapa hal, diantaranya adalah secara singkat, kemudian jalur masuk, perkuliahan, prospek kerja ke depan, dan yang terakhir akan dibahas mengenai perbedaan program studi ilmu hukum yang ada di UIN Wali Songo Semarang dengan program studi serupa di kampus umum lainnya. Program studi ilmu hukum ini berdiri pasca berubahnya status Institut Agama Islam Negeri Wali Songo menjadi Universitas Islam Negeri Wali Songo pada tahun 2014 lalu. Berubahnya status itu menjadi kajian-kajian di bidang ilmu umum menjadi semakin terinstitusionalkan di dalam perguruan tinggi ini. Salah satunya berdiri program studi ilmu hukum berbarengan dengan program-program umum lainnya yang berdiri di beberapa fakultas. Untuk program studi ilmu hukum itu sendiri berada di bawah naungan Fakultas Syariah dan Hukum, melengkapi beberapa program studi yang telah ada, diantaranya adalah Hukum Ekonomi Islam, Hukum Perdata Islam, Hukum Pidana Islam, dan Ilmu Falak. Untuk jalur masuk, karena program studi ini merupakan program studi umum, maka sudah disesuaikan. Di antara jalur masuk yang ditawarkan adalah SNMPTN, kemudian SBMPTN, jalur prestasi, dan ujian mandiri. Kemudian pada tahun 2018, tepatnya pada bulan Agustus, program studi ini telah mendapatkan akreditasi B dari BANPT. Untuk prestasi sendiri, semenjak berdiri pada tahun 2014 lalu hingga saat ini, program studi ilmu hukum telah memiliki banyak prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, yang diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa ilmu hukum, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Dengan didukung tenaga pengajar yang profesional dan memadai, kemudian kultur akademik yang sangat aktif, maka program studi ilmu hukum ini menjadi salah satu program studi dengan tingkat kompetitif yang tinggi, meskipun tergolong program studi yang masih muda. Bahkan sejak pertama penerimaan mahasiswa pertama hingga saat ini, peminat program studi ilmu hukum ini semakin meningkat, dan pada tahun 2020 ilmu hukum menjadi salah satu program studi dengan peminat terbanyak. Untuk perkuliahan, mahasiswa awal akan diberikan mata kuliah pengantar dan mata kuliah umum, mata kuliah bahasa, agama. Untuk pengantarnya sendiri misalkan adalah pengantar hukum Indonesia, kemudian pengantar ilmu hukum, kemudian nanti di semester selanjutnya akan mendapatkan hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana, hukum acara perdata, yang itu diajarkan di Fakultas Syariah dan Hukum. Tetapi ada beberapa mata kuliah yang memang khusus diperuntukkan untuk program studi ilmu hukum itu sendiri. Di antaranya yang bisa saya sebutkan adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum acara peradilan tata usaha negara, kemudian viktimologi, mempelajari tentang korban tindak pidana, kriminologi, kejahatan, kapita selekta hukum pidana, hukum dagang, kemudian hukum kekayaan intelektual, hukum agraria kita juga mempelajari itu. Dan kemudian pada semester 6 kita akan mendapatkan mata kuliah bernama klinik hukum, di mana sebenarnya mata kuliah ini mengharuskan mahasiswa untuk praktik secara langsung di institusi atau lembaga-lembaga bantuan hukum yang berada di sekitar kampus Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Maka ini menjadi salah satu nilai tambah bagi program studi ilmu hukum, karena mahasiswa dapat praktek secara langsung mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat selama perkuliahan. Selain itu nanti kita juga akan mendapatkan praktek yang memang itu menjadi salah satu program fakultas itu sendiri. Jadi pengalaman maupun teoritis, program studi ilmu hukum telah mengcovernya dengan baik. Untuk prospek kedepannya sendiri, sebenarnya lulusan program studi ilmu hukum ini memiliki jangkauan yang sangat luas. Tetapi memang secara khusus lulusannya disiapkan untuk menjadi seorang hakim, pengacara atau advokat, kemudian konsultan hukum, kemudian notaris, peneliti ataupun akademisi. Di luar itu sebenarnya mereka bisa untuk menjadi profesional di bidang lain
bergabung di institusi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau lapangan pekerjaan yang lainnya. Karena memang di banyak tempat, institusi maupun lembaga akan selalu bersinggungan dengan persoalan-persoalan hukum. Karena tenaga ahli hukum akan selalu dibutuhkan di berbagai tempat, di berbagai institusi. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa lulusan ilmu hukum itu dapat bekerja dimanapun, tetapi yang memang masih relevan dengan keahliannya. Bagian terakhir ini mengenai perbedaan antara program studi ilmu hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan program studi serupa di beberapa perguruan tinggi umum lainnya, khususnya adalah dalam penguasaan materi dan keahlian. Nah, karena program studi ini berada di bawah naungan Universitas Islam, maka sebagai program studi umum pun kita diajari atau mempelajari materi-materi hukum Islam. Karena itu lulusan ilmu hukum Wali Songo Semarang sebenarnya memiliki dua kompetensi atau kecakapan, baik itu penguasaan materi di bidang hukum konvensional maupun di bidang hukum Islam. Dan kalau kita melihat realitas bahwa permasalahan atau pengkajian di dalam bidang-bidang hukum Islam itu semakin kompleks, bersamaan dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan hukum konvensional itu sendiri, maka tenaga ahli yang memang memiliki kapasitas di dua keahlian itu memang sangat dibutuhkan. Demikian informasi singkat yang dapat saya sampaikan seputar program studi ilmu hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, rekan-rekan dapat mengakses laman website ilmu hukum Wali Songo Semarang yang akan saya cantumkan dalam deskripsi di bawah video ini. Sekian dari saya, tetap jaga kesehatan dimanapun rekan-rekan berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.